Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana salah satu pengamat politik, Bung Adi Prayitno, sepertinya sedang merosting, sedang mengomentari, mengkritik gerakan-gerakan politis yang selalu dilakukan oleh Refli Harun, Rocky Gerung, Roy Suryo dan segala macam. Beliau mengungkapkan bahwa gerakan politis tidak hanya sebatas podcast-podcast, omon-omon, dan segala macam. Wah, ini sangat menarik teman-teman, dan kalian harus nonton video ini full karena isinya daging semua. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kawan-kawan Prodam ini kurang apa ada unsur Jokowi dalam pemerintah? Kan ada Gibran sebagai wapres, ya kan, yang notabene adalah putra dari Pak Jokowi. Kenapa mesti juga harus sering-sering ketemu dengan Pak Jokowi? Apa karena untuk melihatkan powernya lebih hebat lagi, khususnya menjelang 27 November pilkada? Yang abang maksud Prodem itu Forum Pembela Tanah Air kan? Atau selama ini kelompok-kelompok kritis terhadap Jokowi, anti Jokowi? Ya, dari Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan, Said Didu, ya kan, Dan yang lain. dan lain-lain, ya kan. Dan kenapa kita berani sebut nama? Karena kan mereka juga sebut nama, ya kan, gitu. Nggak apa-apa. Artinya begini, Mas Adi, publik khususnya di ruang sosmed itu juga perlu kita edukasi. Bagaimana cara menyikapi ketika ranah sosmed ini begitu ramai dengan teman-teman ini yang memang aktif, ya. Memang aktif mereka di sosmed. Seolah-olah sedang mencari terus celah kesalahan untuk diakumulasi sedemikian rupa, kemudian diangkat sebuah angle yang menyudutkan, ya kan, kemudian menghasut dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bagi yang anggaplah teman-teman yang kalah, ya kan, kalah dalam pilpres, mereka seolah-olah mendapatkan media untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, karena teman-teman ini kan selalu mendapat respon, tapi kan jadi bising ruang publik kita, Mas Adi. Enggak, kan memang sejak awal sebenarnya penerimaan terhadap Prabowo di satu sisi dan penolakan terhadap Jokowi dan keluarga besarnya di satu sisi. Jadi orang-orang yang abang tadi sebutkan satu persatu, ya sekalipun misalnya sebut kala pilpres, mereka menerima Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi mereka tidak menerima dengan wakil presiden yang menurut mereka melalui proses yang melanggar etika dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi, mereka protes. Untuk apa sih ketemu gitu? Kan itu aja kan prosesnya. Ini kan mereka ingin melihat Prabowo ini udah presiden, apa pentingnya mantan-mantan presiden, kan kira-kira begitu. Ini kan ekspresi dari kekecewaan dan kemarahan. Ke depan itu yang ingin dilihat adalah Prabowo Subianto 100%. Bukan Prabowo Subianto yang kemudian sering bicara dengan orang yang tidak disuka oleh mereka. Ya Pak Jokowi. Bahkan sampai hari ini penolakan mereka terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka kan cukup tinggi. Kan itu yang ramai sebenarnya, Bang. Ada istilah-istilah, wah ini masih di bawah bayang-bayang, tidak independen, masih diintervensi dan seterusnya dan seterusnya. Kan kawan-kawan ini yang memproduksi itu semua. Nggak ada masalah sih bagi saya. Apalagi Pak Muzani kalau tidak salah selalu berpantun tuh. Banyak orang yang berharap Prabowo Jokowi pecah kongsi gitu ya. Tapi mereka ini satu narasi gitu, membangun bangsa dan negara. Itu kan untuk menunjukkan betapa kebersamaan. Per hari ini antara Prabowo dan Jokowi memang tidak bisa dipisahkan. Ini kan soal bulan madu yang belum usai, Bang. Udah kita nikmati aja. Apakah ruang publik kita akan bising atau tidak? Memang bising, Bang. Yang bising. Demokrasi harus bising. Harus bising, Bang. Tinggal bagaimana publik dalam menginterpretasikannya. Betul. Kenapa demokrasi bising? Karena yang adem itu hanya Maji Stalin. Berisik kalau di kampung-kampung berisik toanya, Mas tadi. Tapi kan sekalipun berisik itu berdoa, Bang. Iya. Ya kan? Memuji-muji nama besar Tuhan. Berharap keselamatan untuk diri, agama, dan bangsa dan negara. Nggak bising. Tapi yang ingin saya katakan adalah kelompok-kelompok kritis semacam itu perlu, Bang. Saya kan juga sering kritis. Di tengah misalnya partai politik yang per hari ini tidak mau jadi oposisi. Jadi memang kalau saya menangkap ya teman-teman yang abang sebut sebagai pro-demokrasi dan kelompok pembela tanah air. Mereka itu ingin melihat bagaimana Prabowo itu adalah seperti yang awal-awal memang tampil ke publik sebagai pemimpin yang bacaan bukunya bagus, punya leadership yang mantap. Jadi sehingga semua keputusan politik apapun ya terkait dengan ekonomi, hukum, persoalan apapun
ya Prabowo adalah memutuskan segala-galanya tanpa harus kanan kiri berkonsultasi dengan siapapun. Teman-teman itu kan yakin Bang bahwa Prabowo ini kan kapasitasnya di atas rata-rata. Bahasa Inggrisnya bagus, pergaulan internasionalnya bagus, ya kan. Ketua umum partai, dukungannya solid gitu. Dan Prabowo bisa melakukan apapun dalam konteks itu. Ya itu yang saya tadi sebutkan, kurang-kurangi untuk bertemu dengan pihak-pihak yang tidak disukai oleh kelompok mereka, gitu aja Bang, nggak IP-nya. Tapi sekali lagi teman-teman, karena ini adalah podcast ya, memang harus kita maklumi, sebising apapun ruang publik itu harus kita terima sebagai sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi. Suka tidak suka harus dinikmati. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Saya sering kok mengikuti diskusi, mengikuti apapun yang sekalipun itu bertentangan dengan pikiran dan jalan hidup saya. Tapi saya ingin nikmati bagaimana orang itu berargumen. Karena dalam hal-hal tertentu, keyakinan yang saya anggap benar selama ini, itu masih bisa dinegosiasikan dalam konteks kalau ada argumen yang rasional dari pihak-pihak tertentu. Jadi bahwa nyinyiran, kemudian bulian dalam demokrasi itu sebagai vitamin dan obat sebetulnya, Bang. Supaya tidak melulu berada di zona nyaman. Nah, Mas Adi, ini teman-teman yang aktif di gerakan Forum Tanah Air misalnya, itu kan sebenarnya teman-teman aktivis ya. Mereka juga adalah seorang akademisi. Tetapi kenapa ya? Hampir 5 atau 10 tahun mereka aktif bersuara di ruang publik ya, tetapi kok tidak ada resonansinya sampai ke akar rumput, ya kan? Apa karena ini bentuk kelemahan dari gerakan politik berbasis aktivis selama ini yang hanya mengandalkan cuap-cuap, ya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, Mas Adi? Ya kalau kita membaca munculnya gerakan-gerakan politik besar ya, di negara-negara manapun, termasuk di Indonesia, itu variabelnya banyak, Bang. Jadi harus ada kemampuan untuk mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat menjadi masyarakat yang kritis. Itu kuncinya. Jadi ada mobilisasi, bagaimana gerakan itu dimunculkan dan ditimbulkan sebagai sebuah gerakan protes. Entah itu kalangan buruh, kalangan aktivis, mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok pro-demokrasi lainnya. Nggak bisa mereka itu hanya dijejali dengan informasi-informasi yang ada di medsos, nggak bisa. Tapi gerakan politik itu di-organize. Gerakan politik itu memang harus terjun langsung ke bawah. Nah, kalau kawan-kawan yang selama ini kritis ingin membangun sebuah gerakan politik yang besar, nggak bisa hanya ngomong di YouTube dan podcast, Bang. Jangan merasa bahwa omongan di podcast dan YouTube itu bisa menggerakkan begitu banyak kekuatan politik, nggak bisa. Kalau hanya dengan YouTube dan podcast itu mampu menggerakkan gerakan politik yang besar, mestinya jagoan mereka yang diusung dalam Pilpres menang, Bang. Iya. Karena daya jangkaunya banyak. Tapi sebagai sebuah gerakan politik, gerakan sosial, gerakan-gerakan ke bawah, live in bersama mereka, itu menjadi penting. Munculkan kelompok-kelompok kritis yang sadar bagaimana persoalan kebangsaan ini tidak baik-baik saja. Munculkan masyarakat-masyarakat yang berani dan agresif. Ketika ada persoalan-persoalan serius di negara ini nggak tuntas, mereka harus berbunyi. Ormas, kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok Cipayung, buruh, nelayan, petani, sentuh mereka yang selama ini memang tidak terjangkau dengan jaringan-jaringan podcast dan medsos gitu. Jangan pernah merasa bahwa gerakan politik itu hanya selesai dengan podcast dan YouTube. Nggak bisa, Bang. Itu penting ya untuk mengubah mental model. Itu penting untuk menginjeksi bagaimana nilai-nilai perjuangan dan sikap kritis, iya. Tapi gerakan politik itu harus yang mengomando di depan. Siapa yang ambil tongkat komando, 5 langkah revolusi ke depan, memimpin barisan perlawanan, dia akan mampu melakukan gerakan sosial. Tanpa itu semua nggak bisa, Bang. Seperti abang dan kita-kita, penikmat YouTube, penikmat podcast. Apakah setelah kita nonton podcast dan YouTube sesuai dengan selera kita, kemudian kita akan melakukan sesuatu? Enggak, Bang. Harus ada yang merajut tali temali. Orang-orang yang tidak puas, yang tidak respect, yang tidak nyaman dengan kondisi saat ini, bersatu, berkumpul, dan bergerak. Jangan kemudian hanya seolah-olah menjadi sekumpulan elitis para aktivis ini aja, ya. Ya, betul. Yang secara rutin setiap minggu, ya kan, kumpul kemudian bikin narasi, rame-rame menghujat dan seterusnya tanpa mereka melakukan semacam beraktivitas langsung ke masyarakat, ke akar rumput. Ya sebenarnya literasi semacam itu juga penting, Bang, untuk membangun kesadaran kritis yang
bahwa ada sesuatu yang tidak selesai di negara ini itu penting. Tapi kalau berharap gerakan ini menjadi besar, menjadi snowball, itu nggak selesai hanya ngomong di YouTube dan medsos. Mereka harus turun ke basis, datengin itu buru-buru pabrik, Bang, ceramai mereka betapa negara ini nggak baik-baik saja gitu loh, Bang. Datangi kelompok-kelompok petani, datangi kelompok-kelompok masyarakat, organisir. Bagaimana membangun gerakan sosial itu yang efektif dan kuat. Itu yang saya kira membangun gerakan politik itu tidak mudah. Dan kebetulan saya juga tukang demo dulu, Bang. Jadi senior-senior kita ngajak demo itu selalu mengatakan, jangan kau berharap sekali demo BBM akan kemudian dibatalkan kenaikannya oleh pemerintah. Nggak bisa. Harus disebut dulu, Bang. Kena water cannon, goyang-goyang pagar. Saat itu. Artinya apa? Itulah yang saya sebutkan. Bahwa membangun gerakan sosial itu tidak mudah. Dan kakinya harus nyentuh ke tanah. Jangan selalu berada di menara ganting. Iya. Kita sudah. Nah itu problem yang menurut saya cukup serius. Bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya kira juga top. Tapi itu kan narasi-narasi di kelas menengah ke atas. Dan ada kecenderungan kelas menengah ini kan agak males mau melakukan apapun. Berarti saran Mas Adi adalah mereka harus merubah strategi. Gak hanya dalam konteks diskursus pemikiran, ya kan? Tetapi juga lebih membentuk ormas, ya, sehingga langsung punya kegiatan pemberdayaan langsung di akar rumput. Kalau Itu sudah dilakukan oleh Faisal Assegaf kalau nggak salah, dia bikin Partai Negoro. ya. Tapi ternyata juga nggak diterima juga, nggak besar juga itulah di masyarakat. itulah susahnya membangun gerakan civil society yang sehat dan kuat, Bang. Termasuk gerakan civil society yang kuat dan mandiri termasuk kritis. Kan kalau kita mau jujur, gerakan civil society kita banyak, Bang. Ormas-ormas agama yang besar, ormas-ormas yang lain besar. Tapi mereka nggak punya sikap kritis. Ini tantangan dari kawan-kawan. Saya juga sedang berusaha untuk di situ. Betapa susahnya mengajak orang itu engage dengan persoalan-persoalan politik dengan perspektif yang kritis. Kalau Anthony Gramsci itu selalu mengatakan, ya jadilah intelektual yang organik. Bukan hanya pintar, bukan hanya cakap, bukan hanya cerdas pada level kognitif dan intelektualisme. Tapi yang paling penting adalah gagasan itu punya kaki-kaki di bawah. Untuk melakukan resistensi, perlawanan, mengorganisir basis massa di bawah. Nah, problem kita per hari ini, mengorganisir orang-orang di bawah itu nggak gampang. Kenapa ini kita diskusikan, Mas Adi? Kita memang membutuhkan ada unsur check and balances yang hidup di masyarakat di luar partai. Karena kalau kita lihat periode yang sekarang, dengan koalisi besar yang bisa jadi mungkin di tengah jalan bisa jadi juga PDIP bergabung. Nah, siapa yang melakukan kontrol terhadap kekuasaan? Nah, teman-teman ini sebenarnya punya modal, ya kan? Dari teman-teman Rocky Gerung dan kawan-kawan ini punya modal sebenarnya, Mas Adi. Cuman karena mereka berangkat dengan kebencian, bukan dengan pemikiran gitu loh, sehingga kemudian akhirnya muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan sialnya secara kuantitatif, ya kan, yang kontra terhadap ide-ide yang sifatnya lebih kepada agitatif ternyata tidak diterima gitu, Mas Adi. Ya, saya melihat kawan-kawan itu berawal dari pikiran kritis ya, Bang, bukan kebencian ya. Mereka punya barrier bahwa rezim dan pemerintahan itu adalah sesuatu yang memang sangat layak mereka lawan. Karena selalu menimbulkan sesuatu yang tidak bagus kan, melalui kebijakan ataupun elit-elit mereka yang perilakunya selalu menimbulkan kegaduhan yang tidak bisa ditolerir. Dalam konteks itu menurut saya menjadi penting dan tetap bagus ya. Nah, sekarang adalah bagaimana gerakan-gerakan politik kritis ini membesar, itu yang paling penting. Kelompok-kelompok mahasiswa kritis, kelompok-kelompok ormas juga memiliki aspirasi yang sama. Kan itu tugas terbesarnya. Di tengah kecenderungan betapa memang saat ini ada kecenderungan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Memang tidak gampang menjadi aktivis, mengorganisir gerakan-gerakan massa di bawah ini, Bang. Ini ibarat orang yang berjalan di tempat yang suci. Berjalan di tempat yang sunyi maksud saya. Nggak ada peminatnya. Sepi, nggak ada akses terhadap kekuasaan. Kering, kerontang, nggak ada ekonomi di situ. Nggak ada akses apapun yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan ekonomi. Tapi kalau ini dianggap sebagai bagian dari gerakan politik, gerakan dakwah dalam tanda kutip, menuju Indonesia yang baik, saya kira memang harus dilakukan. PR terbesar kawan-kawan kita, termasuk saya, adalah berorganisir masyarakat di bawah itu menjadi kritis, itu aja, Pak. Jadi solusinya itu ya, Mas Adi? Iya. Bagaimana kita
bicara dengan orang-orang yang selama ini tidak well educated, ekonominya kelas menengah ke bawah, dan mereka sadar dengan hak politiknya untuk melakukan protes dan perlawanan. Kan itu kuncinya. Kalau podcast YouTube kayak gini, berapa sih Bang yang mampu menggerakkan gerakan sosial, perlawanan-perlawanan? Kemarin yang demonstrasi yang menolak pengesahan Undang-Undang Pilkada DPR, itu bukan karena dari YouTube Bang. Gerakan dari satu kelompok BEM yang lain, kelompok aktivis yang lain. Itu yang saya kira, jangan pernah berharap dan mengira bahwa pembicaraan-pembicaraan di YouTube dan medsos ini, dia seakan-akan sudah menyelesaikan semua persoalan. Masih jauh Bang, PR-nya masih banyak. Yang paling penting adalah kaki itu harus menyentuh ke tanah, ide itu juga butuh kaki-kaki perjuangan, mengorganisir dan basis-basis massa, itu adalah PR terbesarnya. Sehingga pikiran-pikiran kritis menjadi opposite di luar kekuasaan, itu adalah sebagai sesuatu yang gerakan politiknya, itu juga sangat layak untuk diperhitungkan. Dan itu prinsipnya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari salah satu pengamat politik yang terkenal di tanah air, yang selalu berpindah-pindah dari stasiun TV ke stasiun TV lain, dari satu podcast ke podcast lain, yang selalu memberikan pandangan politik yang mungkin sangat cemerlang, teman-teman ya. Dan saat ini tadi bisa kita lihat bagaimana beliau merosting gerakan-gerakan politis yang terus dan selalu dilakukan oleh Refly Harun, Rocky Gerung, dan kawan-kawan, yang hanya sebatas podcast, yang hanya sebatas orasi-orasi di YouTube, di media sosial, dan segala macam, tidak membangun gerakan dan kekuatan politik dari bawah, teman-teman. Karena menurut Bung Adi Praetno tadi, sesungguhnya kekuatan politik itu ya harus menyentuh kalangan bawah. Kalau hanya kalangan elit yang bermain di kanal YouTube dan segala macam, ya itu tidak berdampak banyak bagi gerakan maupun isu yang mereka bangun. Dan memang terbukti, teman-teman. Kalau kita lihat orang-orang yang percaya dengan orasi dan juga isu-isu yang mereka bangun, yang mereka buat, ya itu saja orang-orangnya, teman-teman, tidak pernah bertambah. Ya, bahkan berkurang mungkin karena ya sebagian besar dari mereka sudah bosan mendengarkan apa yang selalu diulang-ulang oleh para pembenci ini. Ya, bahkan mungkin mereka sampai pecah belah ya, karena satu sudah panas, ingin aksi dan segala macam, satu masih menahan-nahan, masih saja melakukan orasi ilmiah dan segala macam. Ya, jadi hal-hal seperti ini kan bisa membuat perpecahan di sebuah gerakan. Dan bagaimana Bung Adi Praetno tadi menyarankan untuk menyentuh kalangan-kalangan aktivis, LSM, ormas, dan segala macam. Karena memang check and balance ini penting, teman-teman. Jangan sampai pemerintahan Prabowo Gibran juga berjalan sendiri tanpa adanya check and balance. Kan kalau ada check and balance tentunya yang objektif, teman-teman, ya bukan check and balance yang selalu dilakukan oleh para pembenci ini saat ini. Yang memang ya ini bukan check and balance, tapi ini fitnah, cacian, dan makian, teman-teman. Bukan kritikan terhadap sebuah program gitu. Contohnya apa ya? Ya ketika setelah pembentukan kabinet, ya banyak yang mengkritik kabinet ini kabinet Jokowi Part 3, kabinet ini kabinet ngutang, kabinet ini tidak bisa diharapkan, dan segala macam. Ini kan tidak masuk akal. Baru pembentukan kabinet sudah dikritik. Kritiknya pun tidak jelas gitu. Harusnya kan yang dikritik programnya. Setelah dipilih, oke, apa yang kau buat gitu. Sama seperti yang selalu dikatakan oleh Ibu Irma Chaniago, salah satu politisi Nasdem yang juga sangat kita hormati. Beliau mengatakan ya, kita kasih kesempatan mereka bekerja. Kita suruh undang mereka datang ke DPR, mempresentasikan apa yang mereka buat dan segala macam. Kita lihat dulu, kita kasih kesempatan. Kalau memang mereka tidak becus dalam tanda kutip ya, otomatis Pak Prabowo akan mengganti gitu. Yalah, yang kita dengarkan selama ini Pak Prabowo kan akan melakukan evaluasi selama setiap 6 bulan, tapi ya lebih cepat dari itu mungkin juga bisa dilakukan evaluasi kalau kinerja menteri ini memang tidak kelihatan gitu, teman-teman ya. Dan sekarang bisa kita lihat di berbagai kanal YouTube, acara-acara pemerintahan di DPR, ini menteri-menteri Pak Prabowo ini wah gaspol semua, teman-teman, luar biasa. Inilah yang kita harapkan, dan mereka selalu ingin menyentuh masyarakat bawah sesuai dengan visi dan misi Pak Prabowo Subianto. Ini yang luar biasa, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.